Media Belanda Voetbal Internasional atau VI menyebutkan Alex Pastoor menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di tim nasional Indonesia yang akan berlaga pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut majalah sepak bola Belanda itu, Pastoor sudah sepakat secara verbal dengan PSSI untuk menjadi asisten Patrick Kluivert. VI juga melaporkan bahwa Denny Lanzat akan bergabung dalam tim kepelatihan Patrick Kluivert menangani tim nasional Indonesia, namun tidak mengungkapkan secara khusus jabatannya. Pastoor adalah mantan pemain berposisi gelandang dan menghabiskan karir bersama klub FC Volendam dari 1989 hingga 1995. Dia juga pernah membela Heerenveen, kemudian Herel Balke di Belgia dan Austria Lestanau dan SCR Alta, keduanya di Liga Austria. Setelah gantung sepatu, Pastoor memilih berkarir sebagai pelatih dan pernah menangani klub-klub Belanda, Republik Ceko dan Austria. Terakhir, Pastoor 2,5 musim menangani Almere City FC di Liga Belanda untuk memimpin 100 pertandingan dengan rata-rata hasil 1,47 poin. Sementara Denny Lanzat adalah mantan gelandang tim nasional Belanda dari 2001 hingga 2008, selain mantan pemain Ajax dan Feyenoord. Pria berusia 48 tahun itu juga pernah berkarir di Liga Inggris dengan membela Wigan Athletic selama 2 musim untuk memainkan 52 pertandingan dengan sumbangsi 5 gol. Setelah pensiun sebagai pemain pada 2014, Lanzat menjadi asisten pelatih Feyenoord di Belanda, Les Poznan di Polandia, dan Ferencváros di Hungaria. Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan kehadiran jajaran pelatih baru tim nasional Indonesia bisa menjadi jalan untuk melobi pemain-pemain diaspora. Arya juga menjelaskan bahwa tim nasional Indonesia membutuhkan pelatih yang memiliki leadership karena pemain diaspora levelnya makin tinggi. Selain itu, tim nasional Indonesia membutuhkan asisten pelatih kuat secara taktik. Sehingga tujuan umum PSSI Erick Thohir adalah membentuk tim kepelatihan yang lengkap. Jadi, ini satu kesatuan, satu dihargai, satu punya kemampuan teknis juga, dan diusahakan untuk membuat lengkap tim kepelatihannya. Jadi, ini agak berbeda. Cara berpikir Pak Erick ini agak berbeda. Bagaimana mengelola tim ini, kata Arya. Dia mengatakan karena pemain diaspora makin lama makin naik levelnya, maka level pelatih kepala tersebut diharapkan juga bisa menjadi daya tarik pemain diaspora untuk bergabung ke tim nasional Indonesia. Bahkan dia menyebut sudah mendapat satu pemain yang sebelumnya susah untuk didapat. Dengan head coach yang level seperti ini, nanti dia juga akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita, kata Arya Sinulinga. Dia juga yang akan membujuk, melobi, dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Sementara keputusan PSSI mendepak Sintayong dan menggantinya dengan Patrick Kluivert menjadi sorotan khusus media Belanda dalam 24 jam terakhir. Ada satu media Belanda yakni ADNL yang menilai bahwa Kluivert bakal menjadi magnet bagi pemain Belanda lainnya agar mau dinaturalisasi. Dalam artikelnya yang terbit pada Senin 6 Januari 2025 ditulis bahwa Kluivert akan membantu mempertajam lini depan tim nasional Indonesia. Kluivert harus membantu tim Indonesia untuk lebih banyak lagi menyerang, mencetak gol lebih banyak. Kemudian ADNL menulis PSSI tampaknya melihat Kluivert sebagai duta besar yang menjadi magnet untuk pemain Belanda yang merumput di sana untuk mau pindah ke warganegaraan. Paling tidak ada 2 pemain berkualitas seperti dijanjikan untuk membela tim nasional Indonesia bila mana Kluivert menjadi pelatih tim nasional Indonesia.
Penunjukan Kluivert akan membantu memuluskan Jairo Riedewald dari Antwerp, pemain yang 3 kali membela tim nasional Belanda, dan Michel Bakker asal Lille untuk mau bermain bagi Indonesia, demikian pernyataan ADNL. Dengan tambahan kedua pemain tersebut, kemudian oleh Romeni yang sekarang bergabung di klub FC Oxford, ADNL melihat peluang Indonesia melaju di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada makin besar. Namun, ADNL juga menyadari bahwa tugas Kluivert sangat berat. Persoalannya adalah dalam 10 tahun terakhir, Kluivert tidak menunjukkan prestasi moncer menangani klub maupun tim nasional. Kluivert pernah menjadi asisten Ange Postecoglou di klub Brisbane Roar asal Australia, menjadi asisten Clarence Seedorf saat menukangi tim nasional Kamerun, kemudian menjadi pelatih tim nasional Curaçao sebelum digantikan Dick Advocaat. Kluivert sebetulnya berpeluang moncer menurut ADNL saat menangani klub Turki Adana Demirspor. Setelah sebelumnya sempat isi posisi kepala teknik kepelatihan di FC Barcelona, direktur olahraga PSG. Namun di Turki, menurut ADNL, Kluivert malah berantakan setelah 6 bulan. Gajinya kerap telat dibayarkan, pemilik klubnya selalu intervensi. Dalam pemberitaan terpisah masih dari laman ADNL disebutkan PSSI memang sedang berusaha mendekati pemain Lille yang dipinjam dari Atalanta, Michel Bakker. Mengutip AD, Bakker sudah mengetahui bahwa dirinya diminati oleh PSSI, tetapi belum jelas apakah pemain yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya itu akan merespon minat dari kubu Indonesia. Mantan pemain Ajax Amsterdam itu telah memainkan 21 pertandingan untuk tim nasional kelompok umur Belanda, tetapi dia belum pernah melakukan debut untuk tim nasional senior. Jika setuju untuk menjadi warga negara Indonesia, maka Bakker dapat bergabung dengan para pendahulunya yang juga sebelumnya memiliki kewarganegaraan Belanda seperti Tom Haye, Jay Itzes, Ivar Janner, Rafael Struijk, Sen Patinama, dan Justin Hubner. Karena memiliki darah Indonesia, maka Bakker dapat dikategorikan sebagai pemain diaspora yang dinaturalisasi. Upaya PSSI untuk memperkuat tim nasional dengan menghadirkan pemain-pemain diaspora terbukti telah mendongkrak kualitas tim nasional. Dengan contoh terkini adalah penampilan tim Garuda yang mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bakker yang baru berusia 24 tahun berposisi sebagai bek kiri. Pada musim ini, Bakker mencatatkan 10 penampilan dengan koleksi 2 gol untuk Lille di Liga Prancis. Sang pemain pun turut memperkuat Lille di Liga Champions musim ini dengan catatan 5 penampilan dan 1 gol. Associated Press atau AP misalnya menyebut Bakker memiliki darah keturunan Maluku. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki kabar yang menarik. Erick menyebut pihaknya masih cukup sulit untuk mendeteksi potensi keturunan Indonesia pada diri Michel Bakker. Untuk Bakker kita sudah cek, agak sulit karena bukan sesuai dengan regulasi FIFA, yaitu ibu, bapak, atau kakek neneknya. Kita masih mencari suratnya, tapi belum menemukan surat dia qualified sesuai aturan FIFA, kata Erick Thohir. PSSI tampaknya akan terus mengusahakan proses naturalisasi untuk Michel Bakker. Erick Thohir merasa pemain yang kini bermain untuk Lille itu sebagai pemain bagus. Apalagi Michel Bakker tidak hanya bisa bermain di lini belakang, sang pemain juga bisa bermain di posisi gelandang. Lebih lanjut, Erick Thohir menyebut proses surat menyurat untuk naturalisasi oleh Romeni pun dinilai sudah mengalami perkembangan yang baik. Erick Thohir percaya diri striker berusia 24 tahun itu bisa segera menjalani sumpah WNI dan setelah itu memperkuat tim nasional Indonesia. Untuk Ole, insya Allah surat menyuratnya sudah lebih advance, jelas Erick Thohir. Selain itu, Erick Thohir juga menyampaikan hal yang menarik. PSSI menurut Erick
tengah mendekati pemain keturunan lain yakni Jairo Ridewal. Kita juga sedang approach Jairo Ridewal untuk gabung tim nasional Indonesia, sambung Erick Thohir.